فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka membaca atau membahas tentang pendidikan anak. Pendidikan anak adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang sebagai orang tua atau sebagai pendidik, pengajar, dan yang lainnya. Pembahasan ini juga sebenarnya bukan terkhusus hanya untuk mereka yang sudah menikah saja, karena ilmu itu tidak ada basinya. Ilmu itu akan senantiasa bermanfaat bagi dirinya, walaupun dia belum mengalaminya, bukan orang tua, bukan pendidik, tapi ilmu itu akan memberikan, termasuk di dalamnya adalah dengan dia belajar, maka paling tidak dia akan mendapatkan ilmu yang nanti mungkin bisa dia akan terapkan, atau juga dia akan mendapatkan dengan duduk di majelis ilmu, maka dia akan dapat keutamaan yang sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Jadi duduk di majelis ilmu itu adalah suatu keutamaan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai pertemuan pertama dari kita, bahwa di antara ayat yang menunjukkan bahwa pendidikan anak adalah merupakan tanggung jawab kita semuanya, apalagi terutama bagi mereka yang orang tua atau memiliki pendidikan atau sebagai pengajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga dirinya. Maka oleh karena itulah yang paling pertama yang harusnya diperhatikan seorang hamba adalah menjaga dirinya. Termasuk juga di dalamnya adalah keluarganya yang merupakan tanggung jawab dia. Apakah itu istrinya, anaknya, atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Itu kewajiban baginya. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan bahwa di antara bentuk penjagaan terhadap keluarga, diri dan istri adalah dengan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan semuanya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya bagaimana menjaga keluarga, anak, istri dan sebagainya. Semuanya sudah diterangkan, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya di dalam hadis beliau juga disebutkan bahwa tidak ada sebuah kebaikan pun kecuali Nabi kita Muhammad SAW akan menjelaskan kebaikan itu. Begitu pula tidak ada sebuah kejelekan kecuali Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari kejelekan itu agar supaya tidak terjatuh di dalamnya. Supaya tidak terjatuh di dalamnya. Jadi Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan petunjuk cahaya, yang mana dengan cahaya itu manusia berjalan di atasnya, sehingga dia bisa berjalan di atas jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian berikutnya, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kewajiban di dalam mendidik, karena itulah merupakan amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya nanti. Kalian didik apa anaknya kalian? Diperintah salat, diperintah puasa atau tidak, semuanya akan ditanyakan. Makanya di dalam lanjutan ayat tadi itu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, lanjutan dari ayat itu, ayat setelahnya dikatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Waqifuhum artinya waqafa itu berdiri, artinya jadikan mereka berdiri di situ, jangan suruh bergerak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum, jadikan mereka itu berdiri, fa innahum mas'ulun, mereka akan ditanya. Jadi mereka tidak akan disuruh beranjak dari tempatnya sebelum mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kan jadi dipertanyakan pada hari kiamat. Termasuk di dalamnya adalah tanggung jawabnya sebagai seorang orang tua atau pendidik atau yang lainnya atau wali. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah hendaknya sebagai orang yang memiliki tanggung jawab ini diperhatikan. Dan di antara kuncinya tentunya adalah dengan belajar. Karena tentunya kita tidak mungkin bisa mendidik dengan baik dan benar kalau kita tidak belajar. Tidak mengetahui bagaimana petunjuk Nabi, bagaimana petunjuk Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Dia mengetahui apa yang memberikan maslahah bagi hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntunkan hambanya menuju kepada kejelekan, kebaikan, kebinasaan, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala diturunkan Al-Quran, diutus nabinya, rasulnya, tujuannya adalah untuk kebaikan hamba itu juga. Tujuannya adalah untuk kebaikan hamba, bukan untuk kejelekan hamba itu. Jadi semua di dalamnya, dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, semuanya adalah kebaikan, untuk kebaikan hamba. Untuk kebaikan hamba. Hanya saja sebagian manusia tidak mengetahuinya. Kenapa dia tidak mengetahuinya? Karena dia tidak mempelajarinya. Tidak mempelajarinya. Dan anak adalah merupakan amanah bagi kita semuanya. Oleh karena itulah, anak itu menjadi baik atau tidaknya, yang punya peran besar adalah orang tuanya. Adalah orang tua. Makanya Nabi kita Muhammad SAW katakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Dia di atas fitrahnya. Jadi asalnya manusia yang lahir itu dia di atas fitrah mengakui Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sebelum lahir kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah saya adalah Rabb kalian? Bukankah saya telah menciptakan kalian? Diakui. Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, iya betul. Kami saksikan. Jadi setiap hamba dilahirkan dalam keadaan dia di atas fitrahnya, tidak memiliki dosa apa-apa. Tidak memiliki dosa. Maka fa'abawahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa'abawahu yuhawidanihi, o yunassiranihi, o yumajjisanihi.
Kedua orang tuanya lah yang kemudian yang menjadikan dia sebagai orang Yahudi, orang Nasara atau orang Majusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan bahwa baik atau tidaknya anak-anak disebabkan karena orang tuanya. Walaupun juga ada pengaruh lain tentunya, tetapi pengaruh yang paling besarnya adalah pada orang tuanya. Pada orang tua. Apalagi kalau orang tua tidak memperhatikan anaknya, dia cuek saja terhadap anaknya, mau bagus atau tidak terserah. Makanya sangat disayangkan di masa-masa kita sekarang ini, para anak-anak yang masih kecil atau anak-anak masih muda sekarang ini, kalau kita melihat banyak sekarang, apalagi di masa kita sekarang yang banyak fitnah, dengan adanya media sosial yang bebas diakses kapan saja, di mana saja. Kemudian belum lagi pengaruh obat-obatan, belum lagi pengaruh lingkungan, dan sebagainya. Jadi kalau orang tua tidak memperhatikan anaknya, tidak mendidik anaknya dengan baik dan benar, maka sangat dikhawatirkan. Maka kemungkinan besar dia akan menjadi anak yang tentunya tidak terdidik. Tidak terdidik. Artinya tidak terdidik, tidak mengenal agamanya. Tidak mengenal agamanya. Jadi anak itu merupakan tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua yang punya peran besar. Jadi kalau misalnya anak itu sekolah, sebenarnya dia sekolah di sebuah lembaga pendidikan, sekolah itu hanya sekedar fasilitas saja sebenarnya, hanya membantu orang tua. Tapi yang punya peran besar adalah orang tuanya. Orang tuanya. Maka oleh karena itu sebenarnya diharapkan orang tua punya peranan yang penting terhadap anaknya, terhadap anak-anaknya. Baik. Di dalam pembahasan ini, dalam buku Al-Hadiyun Nabawi fi Tarbiyatil Aulad, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan, ini para ulama kan sudah membuat kitab khusus tersendiri bagaimana cara mendidik anak itu menurut apa yang diinginkan, dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak. Ini buku ini dikarang oleh Said Ibnu Ali Ibnu Wahab Al-Qahtani. Jadi kalau ada yang punya buku kecil itu tentang bacaan zikir pagi dan petang itu beliau yang karang juga buku itu. Baik. Jadi ini di dalam buku ini ada beberapa pembahasan. Jadi dibagi beberapa pembahasan sebenarnya. Di pembahasan yang pertama, beliau sebutkan tentang pentingnya pendidikan anak di dalam Islam. Pentingnya pendidikan anak di dalam Islam. Jadi yang pertama beliau sebutkan bagaimana semangat beliau memberikan contoh. Bagaimana para nabi dan para rasul saja mereka sangat memperhatikan keluarganya dan anak-anak mereka. Ini para nabi saja. Jadi kalau ingin dipahami pemahamannya kalau dalam pembahasan masalah fikih, dalam usul fikih, kalau nabi dan rasul saja memperhatikan anaknya, keluarganya, apalagi kita, harusnya kita lebih diperhatikan lagi. Kenapa? Karena mereka para nabi dan rasul itu adalah orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba pilihan. Ini para nabi dan para rasul. Jadi harusnya mereka kan menjadi contoh bagi kita semuanya. Contoh bagi kita semuanya. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memperhatikan anaknya. Dalam kisah disebutkan dalam surah Hud. Ya, dalam surah Hud mungkin sering kita dengar. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, irkab ma'ana. Artinya naiklah bersama kami di atas perahu. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau bersama dengan orang kafir. Ini kan peringatan.
Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan kepada anaknya, jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir itu. Berbahaya. Sangat berbahaya. Mungkin dari sisi dunia barangkali dia dapatkan, tapi dari sisi akhiratnya, dia akan pasti celaka. Dia akan pasti celaka. Diperingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam anaknya, wahai anakku, jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir. Ini juga peringatan bagi kita semuanya. Hendaknya anak-anak itu diperhatikan, jangan sampai pergaulan mereka bersama dengan orang-orang non-muslim. Bersama dengan orang-orang muslim saja harus diperhatikan anak-anak. Bagi mereka yang memiliki non-muslim yang suka misalnya main tawuran atau mungkin dia obat-obatan dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Harusnya kan menjadi perhatian sebagai orang tua, apalagi lingkungan. Sebagian lingkungan di masyarakat kita di Makassar, di sore harinya, di malam harinya, anak-anak begitu dibiarkan saja bermain di luar rumah tanpa batas. Bahkan sampai jam 10, jam 11 malam biarkan bermain begitu di luar rumah, tanpa ada perhatian dari orang tua. Perhatian dari orang tuanya, bebas bergaul ke sana kemari. Nabi Nuh alaihissalam diberikan peringatan kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir. Karena itu pengaruhnya, berteman itu sangat besar pengaruhnya ya. Jangan engkau bersama mereka. Karena itu akan mempengaruhi. Maka oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa jika engkau melihat seseorang, memperhatikan seseorang baik atau tidaknya, maka perhatikan teman duduknya. Atau juga dikatakan bahwa seseorang itu tergantung kepada teman, agama seseorang yang tergantung kepada temannya. Tergantung kepada temannya. Bagaimana agama temannya, begitu juga akan dia. Dia akan bersama dengan agama temannya. Makanya diperingatkan, jangan kalian bersama dengan mereka, orang-orang kafir. Maka apa kata anaknya? Dia katakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni atau yu'simuni minal ma. Saya akan naik ke atas gunung, kata anaknya. Saya akan naik ke atas gunung. Ini menurut pandangan dia, menurut pemahamannya, menurut akalnya dia katakan, ini kan ada air. Kalau begitu saya akan naik ke atas gunung. Gunung kan tinggi. Ya'simuni minal ma. Ia akan melindungi saya dari air itu. Air itu. Ini kan pemahamannya bahwa dengan begitu dia akan selamat. Dia akan selamat. Jadi keselamatan menurut dia yang dia pahami adalah ketika naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung. Dari sini juga sebenarnya bisa kita pahami bahwa bentuk keselamatan itu sebenarnya bukan berdasarkan dengan akal kita. Jadi seseorang itu beragama bukan berdasarkan akalnya, bukan berdasarkan perasaannya. Sebagian manusia kan beragama menurut perasaannya dia. Oh, menurut perasaan saya begini, ini yang baik. Oh, menurut akal saya, oh ini yang baik. Kalau seseorang beragama menurut akalnya, menurut perasaannya, apa gunanya diutus Nabi Muhammad? Apa gunanya diturunkan Al-Quran? Sebagai pedoman hidup bagi kita semuanya. Apa gunanya diutus Nabi Muhammad SAW? Tidak ada gunanya, percuma saja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengutus nabinya, tidak mungkin menurunkan kitabnya Al-Qur'an, apalagi Al-Qur'an. Sebagai sebuah perkara yang sia-sia, tidak mungkin. Masa Allah melakukan perkara yang sia-sia? Padahal perkara yang besar, ya. Sa'awi, dia katakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke atas gunung. Ia akan menjaga saya dari air. Ya air. Maka berkata Nabi Nuh alaihissalam, qala la 'asimal yauma mi amrillahi illa man rahim. Kata Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada yang bisa menjagamu pada hari ini. Tidak akan ada perlindungan pada hari ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu banjir pada waktu itu. Tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh alaihissalam sudah peringatkan lagi kepada anaknya. Diperingatkan bahwa tidak akan ada yang bisa selamat kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala harus melakukan sebabnya. Harus ada sebabnya, harus naik bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam di atas perahunya. Bisa juga dipahami bahwa kalau seseorang ingin mendapatkan keselamatan tentunya harus berada di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya berada di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah kalau ingin selamat. Kalau ingin selamat. Makanya Imam Malik kan memperumpamakan ya, keselamatan itu, sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang naik di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam maka dia akan selamat. Siapa yang tidak ingin naik ke perahunya Nabi Nuh alaihissalam maka dia akan tenggelam. Itu pemahamannya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bahwa orang yang ingin selamat itu harusnya mengikuti sunnah. Sunnah secara umum itu maknanya syariat seluruhnya. Seluruhnya. Apakah itu kewajibannya, sunnahnya dan yang lainnya. Kalau ingin selamat. Kalau tidak mau selamat ya sudah, tidak usah ikut di situ, tidak usah ikut di mengikuti Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Nuh alaihissalam diperingatkan lagi anaknya, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Tetapi karena keras kepala, ya tidak mau ikut kepada petunjuk, tidak mau ikut kepada ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya terhalangi waktu itu karena sudah terlambat waktunya. Akhirnya kemudian terhalang antara anaknya dengan Nabi Nuh alaihissalam dengan ombak yang sangat besar. Ombak yang sangat besar, fakana minal mughraqin, dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang yang tenggelam. Dia tenggelam pada waktu itu. Kalau dia tenggelam berarti kan celaka namanya. Tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal dari atas kekufuran, maka itu adalah kecelakaan yang sesungguhnya. Dia akan celaka untuk selamanya. Ya, jangan menyangka bahwa kehidupan manusia hanya di dunia saja, setelah itu selesai, tidak. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup selamanya, walaupun dia makhluk. Walaupun manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia itu diciptakan untuk dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak kekal, sudah disiksa mati selesai, masih mending. Mungkin dia akan berpikir, lebih baik saya berbuat ya semaunya di dunia. Sekali disiksa mati selesai. Tidak. Manusia akan dikekalkan. Jadi kalau dia masuk di dalam neraka, disiksa untuk selamanya. La nihayata lahu, tidak ada batasannya. Tidak ada yang mengetahui kapan, nanti ada batas waktunya, tidak. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Jadi ini bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Pelajaran yang bisa kita ambil darinya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diperingatkan anaknya. Ini harusnya jadi contoh bagi kita semuanya sebagai orang tua atau para pendidik atau yang lainnya, senantiasa diberikan peringatan, diingatkan senantiasa anak itu. Ya karena manusia kan tempatnya sering melakukan kesalahan, jadi selalu diingatkan. Ini Nabi Nuh alaihissalam, bukan hanya satu kali, dua kali saja. Nabi Nuh alaihissalam peringatkan kepada anaknya. Baik. Kemudian berikutnya, ayat berikutnya dalam surah Hud lagi dikatakan wa nada nuhun rabbahu qala rabbi inna bani min ahli. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memanggil Rabbnya, Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wahai Rabbku, faqala rabbi wahai Rabbku inna bani min ahli. Sesungguhnya dia katakan anakku itu adalah keluargaku. Dia adalah keluarga saya. Artinya seakan-akan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tenggelamkan dia? Padahal dia adalah keluarga saya, dia adalah anak saya, kata Nabi Nuh alaihissalam. Wa inna waddakal haqqu, sedangkan janji engkau, kata Nabi Nuh alaihissalam, adalah hak, benar. Tidak pernah engkau selisihi janjimu. Artinya anggapan Nabi Nuh alaihissalam seakan-akan bahwa kalau itu anaknya, itu harus selamat.
harus selamat. Wa anta ahkamul hakimin. Kata Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan engkau adalah paling bijaksana. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya Nuhu, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, sesungguhnya dia adalah bukan keluargamu. Bukan keluargamu. Dikatakan dia adalah bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, karena dia amalannya adalah amalan yang tidak soleh. Kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap bahwa dia adalah bukan keluargamu. Bukan keluargamu. Jadi makanya itu dalam hukum warisan sebenarnya, kalau ada anak yang misalnya ayahnya atau orang tuanya muslim tapi anaknya non muslim, asalnya dia tidak berhak mendapatkan warisan. Karena dianggap bukan dari keluarganya dia. Itu hukum dalam Islam kan seperti itu. Ada warisan dia non muslim, dia tidak berhak dapatkan karena dia non muslim. Yang berhak mendapatkan warisan adalah yang muslim, karena itu adalah saudaranya, keluarganya. Keluarganya. Amalun ghairu shalih, fala tas'al lima laysa laka bihi ilm. Ditegur Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, jangan engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam, Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Saya berikan peringatan, nasihat kepadamu wahai Nuh alaihissalam, agar supaya engkau tidak menjadi orang yang jahil. Engkau tidak menjadi orang yang jahilin. Artinya engkau harusnya, ini peringatan bagi kita semuanya. Nabi Nuh alaihissalam saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak menjadi orang-orang yang jahil. Kenapa? Karena kalau menjadi orang yang jahil celaka seseorang. Maka hendaknya kita perhatikan, hendaknya seorang punya perhatian, semangat untuk dia mengetahui agamanya. Karena itu adalah kunci keselamatan, kunci seluruh kebaikan ada pada ilmu. Kuncinya ada di situ. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dari situlah kemudian disadari, tapi itu kan para nabi kan seperti itu. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga seperti itu sebagai manusia biasa. Manusia biasa, manusia yang terbaiknya adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga seperti itu. Qala rabbi inni a'udzubika. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya meminta perlindungan kepadamu. Meminta sesuatu yang saya tidak memiliki ilmu tentangnya. Kemudian dia katakan, wa illa takfir, jika engkau tidak mengampuni saya, jika engkau tidak merahmati saya, maka saya akan menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang rugi. Menjadi orang yang merugi. Maka ini hendaknya jadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa kita hanya bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, istri kita. Kita hanya bisa memberikan nasihat. Mau ikut atau tidak, hasilnya Allah yang tentukan. Nabi Nuh alaihissalam diberikan peringatan kepada anaknya, ikut atau tidak? Tidak. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan kita. Jadi ini juga akan menjadikan orang tua pendidik itu menjadi dia tenang. Menjadi tentram hatinya. Dia tidak akan menjadi gelisah disebabkan karena anaknya. Yang jelas dia sudah berusaha melakukan sebabnya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti ada orang, misalnya ada ustaz misalnya anaknya nakal. Wah, kenapa itu ada ustaz misalnya anak nakal sekali? Jadi jangan langsung disalahkan dia, orang tuanya. Mungkin saja orang tuanya sudah berikan nasihat kepadanya, sudah berusaha sedemikian rupa, sebisa mungkin dia berusaha nasihati, tetapi anaknya juga tetap seperti itu. Karena yang namanya hidayah itu bukan kita yang tentukan. Bukan datangnya dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi bagi kita. Baik, kemudian berikutnya yang menjadi ini Nabi Nuh alaihissalam. Jadi contoh semangat para nabi dan para rasul. Yang kedua, contoh yang disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam sering kita dengar ceritanya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam mendidik anaknya.
Di dalam ayat disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah berfirman wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Jadi tak kala Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimatnya, yaitu dengan perintah dan larangannya. Jadi semua manusia juga seperti itu, diuji dengan perintah dan larangan untuk mengetahui siapa di antara mereka yang dusta, siapa di antara mereka yang betul-betul jujur. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang betul-betul jujur. Kemudian fa'atammahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kalimatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia katakan inni ja'iluka lin-nasi imaman. Saya akan jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Artinya imam sebagai panutan manusia. Ya, manusia akan mengambil ibrah, mengambil contoh kepadamu. Orang-orang yang sebelum engkau. Kemudian wa min dzurriyyati qala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Syahidnya dari kita adalah wa min dzurriyyati. Setelah Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa saya akan menjadikan engkau sebagai imam untuk manusia, sebagai teladan contoh bagi manusia. Sekarang kata Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati, sekarang bagaimana dengan keturunanku? Bagaimana dengan keturunan saya ya Allah? Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunannya yang dia perhatikan adalah anak keturunannya nanti. Bukan hanya dirinya saja yang dia perhatikan, tapi anak-anaknya juga, keturunannya. Adalah anak keturunannya, agar supaya mereka juga itu berada di atas derajat seperti itu, menjadi imam, menjadi contoh bagi seluruhnya. Itulah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keturunannya dari Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Nabi Ismail keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ishak keturunannya sampai ke Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian turun yang 12 anaknya, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. 12 anaknya yang itulah keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, itulah turun itu dari 12 anaknya menjadi Bani Israel namanya. Nabi Yakub alaihissalam namanya Israel. Keturunannya itulah Bani Israel yang 12 itu. Itulah yang berkembang sampai di masa kita sekarang, yang dikenal dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, Bani Israel. Baik. Jadi dia pertanyakan tentang bagaimana dengan keturunanku? Bagaimana dengan keturunanku? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalu ahdi dzalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak akan bisa mendapatkan derajat imam bagi manusia kecuali jika mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika mereka menjadi orang-orang yang zalim, artinya dia menzalimi dirinya, membahayakan dirinya, dia akan menurunkan derajatnya. Dia tidak akan bisa mendapatkan derajat imam ketika dia tidak ingin mengikuti petunjuk. Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan la yanalu ahdi dzalimin. Tidak akan mungkin dia akan bisa mengikuti sampai kepada derajat imam itu kalau dia tidak mengikuti petunjuk. Mengikuti petunjuk itu. Maka oleh karena itulah kalau kita menginginkan pelajaran bagi kita bahwa kalau kita menginginkan keturunan kita berada di atas derajat yang tinggi, berada di atas derajat yang mulia, maka hendaknya mereka mengikuti
petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, berarti dia dianggap adalah orang yang zalim namanya. Apakah dia zalim terhadap dirinya sendiri, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia berbuat zalim kepada manusia yang lainnya. Karena itu kezaliman hanya ada 3 bentuknya, seperti itu. Dia zalim kepada dirinya, kepada manusia, dan juga zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa mendapatkan derajat imamah. Derajat imam kalau dia berbuat kezaliman. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadikan anak-anak kita sebagai mereka mendapatkan derajat yang mulia nantinya, yang tinggi dunia maupun akhiratnya, maka dia harus mengikuti petunjuk itu. Ini harusnya diperhatikan para orang tua, para pendidik juga hendaknya dia perhatikan bahwa untuk mendapatkan derajat yang mulia yang tinggi itu harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walaupun mungkin kita lihat di masa kita sekarang. Mungkin orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya misalnya, mungkin dia dapatkan, mungkin dia bisa masuk ke perguruan tinggi ternama misalnya, atau mungkin dia dapat gelar-gelar yang mentereng atau banyak misalnya. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan derajat yang mulia? Belum tentu. Mungkin hanya dunia saja yang didapatkan, tapi mungkin saja juga apa yang didapatkan itu adalah merupakan bentuk dari istidrak dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia, supaya dia tetap larut di atas penyimpangannya. Maka itu harus hati-hati di situ. Harus hati-hati. Ini harusnya kita pahami ya yang seperti ini. Baik, sebenarnya banyak ya ayat-ayat yang disebutkan ya di dalam ini juga. Ini juga di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah juga, wa idh yarfa'u Ibrahima al-qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat atau membangun al-qawaida minal baiti, artinya pondasi dari Ka'bah pada waktu itu. Wa Ismailu bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dia mengajak anaknya, bersama dengan anaknya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak bisa kita bersandar kepada usaha semata-mata yang kita lakukan sebagai manusia, tidak. Jadi tetap kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kami muslimaini sebagai orang-orang yang tunduk. Ini hendaknya jadikan pelajaran bagi orang tua, bagi pendidik, hendaknya dia berdoa dengan doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijadikan sebagai muslim sampai di akhir hayatnya. Wa min dzurriyyatina, bahkan kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dia minta bukan hanya dirinya saja, tapi juga keturunan-keturunannya dia minta agar supaya dijadikan sebagai orang muslim. Muslim artinya dia ini adalah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ummatan muslimatan lak, sebagai umat yang muslimah yang tunduk kepadamu. Wa ra'alina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran dari kita adalah berdoa, jangan lupa. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak yang mungkin nakal atau tidak bisa dibendung lagi, maka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kebaikan untuknya. Doakan kebaikan, jangan didoakan kejelekan. Kenapa? Karena orang tua itu doanya makbul. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berdoa kejelekan bersamaan dengan itu doanya diterima. Siapa yang susah? Orang tuanya juga yang susah nanti. Orang tuanya yang susah. Ini banyak disebutkan oleh Syekh Al-Qahtani, banyak sebenarnya disebutkan. Di antaranya juga adalah ini para nabi ya. Nabi-nabi yang lain juga banyak disebutkan. Termasuk di dalamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Zakaria juga seperti itu. Nabi Zakaria juga seperti itu. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lahir anaknya dia sudah minta. Ini dalam ayat disebutkan dalam
surah As-Saffat, atau beliau berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Jadi memang dia sudah minta. Sebelum lahir dia sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkan kepada saya anak yang soleh. Anugerahkan kepada saya anak yang soleh. Atau bahkan mungkin bisa jadi walaupun sebenarnya sudah lahir, tetap tidak ada masalah dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia anugerahkan kepadanya anak yang soleh. Ya, ada sebagian orang tua kadang-kadang karena dia terpaksa, mungkin karena anaknya, sebagian ada ya, kalau anaknya lagi sakit keras, ya Allah, biarkanlah anak saya ini hidup, walaupun dia nakal, yang penting dia hidup. Nah, ini kan doanya. Sebagian kan ada yang seperti itu, mungkin kan ada karena dia terpaksa, karena sakit keras, sudahlah, ya Allah, biarkanlah dia hidup, yang penting dia hidup, biarlah dia nakal. Nanti kalau nakal juga dia lagi yang susah. Nabi Ibrahim alaihissalam dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia anugerahkan kepadanya anak yang soleh. Itulah kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang dalam kisahnya kan sebagai anak yang begitu santun, begitu sangat menghargai, menghormati orang tuanya, begitu sabar. Nabi Ismail alaihissalam bahkan ketika ingin disembelih pun dia bersabar dengannya. Itu anak yang makanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula juga banyak Nabi Yakub alaihissalam, kemudian Nabi Zakaria juga seperti itu. Nabi Zakaria ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, mandul, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Maka Nabi Zakaria meminta kepada Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, jangan engkau biarkan saya dalam keadaan sendiri. Karena dia belum punya keturunan anak, yang engkau biarkan saya sendiri. Wa anta khairul warisin, dan engkau adalah sebaik-baik yang warisin, yang memberikan warisan. Artinya bisa mengabulkan doa saya, memberikan kepada saya orang yang bisa mewarisi saya. Maka kemudian fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kemudian kami pun mengabulkan doanya Nabi Zakaria dan kami anugerahkan untuknya seorang anak namanya Yahya. Itulah Nabi Yahya alaihissalam. Yahya alaihissalam. Itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bagaimana dia memperhatikan anaknya. Perhatikan anak keturunannya. Dalam surah Thaha disebutkan bahwa wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'mur ahlaka. Perintah keluargamu bis-shalati untuk melaksanakan salat. Ini perintah untuk salat. Disebutkan di sini perintah untuk salat. Tidak disebutkan di perintah untuk berpuasa, perintah untuk mengeluarkan zakat, tidak diperintah untuk melakukan haji dan sebagainya. Tapi yang disebut adalah perintah keluargamu untuk salat. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Sa'id Al-Qahtani bahwa ketika seseorang melakukan salat, bagus salatnya, maka seluruh perkara yang lainnya akan menjadi baik. Tapi jika salatnya tidak benar, maka seluruh perkara yang lainnya juga akan menjadi tidak benar. Makanya disebutkan di sini perintah salat, perintah keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, kemudian bersabarlah. Butuh kesabaran yang lebih. Kesabaran yang lebih untuk memerintah anak itu salat di atasnya. Memang butuh kesabaran. Jadi orang tua harus memiliki kesabaran yang lebih ketika mengajak anaknya untuk salat. Mengajak anaknya untuk salat. Walaupun sebagian dari anak memang mudah, kadang mudah untuk diperintah, tapi sebagian juga susah untuk diperintah untuk salat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta kepadamu rezeki wahai Muhammad. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir memiliki anak. Ya, sampai sebagian orang sekarang kan begitu.
1 2 anaknya sudah deh, nanti dia tidak bisa makan. Saya mau makan, kasih makan apa misalnya, kalau misalnya anaknya sampai 5 6 7 8. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu bangga terhadap umatnya yang banyak pada hari kiamat. Jadi sebenarnya itu syariat Nabi kita di dalam Islam, itu Nabi Muhammad bangga terhadap umatnya yang begitu banyak. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wala akibatul littaqwa. Ini adalah motivasi kepada kita semuanya untuk mengajarkan anak-anak kita untuk salat. Untuk mengajarkan salat. Baik, sebagian, walaupun memang di dalam sebagian lembaga pendidikan, anak-anak kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang mungkin ada ucapan-ucapan yang harusnya tidak pantas didengar dan sebagainya, atau mungkin kadang-kadang pembulian dan sebagainya. Itu orang tua harusnya bersabar menghadapi hal yang seperti itu. Harus bersabar, karena kejadian kemarin akan ada seperti itu. Hanya karena seperti itu kemudian dipindahkan anaknya ke sekolah umum. Dia anggap bahwa lebih baik sekolah umum daripada sekolah yang seperti ini. Padahal dia tidak melihat bahwa pendidikan akidah, diajarkan sholat itu adalah perkara yang sangat penting. Walaupun mungkin ada hal-hal sedikit yang mungkin yang berjalan, tetapi itu kan diusahakan untuk senantiasa untuk diperbaiki. Dianggapnya bahwa sekolah yang umum itu, justru di sekolah umum itu tidak akan pernah diajarkan akidah yang benar. Tidak akan diajarkan bagaimana sholat yang benar. Walaupun mungkin sebagian dari itu secara umum ya, walaupun tidak mungkin semua, tapi secara umum bahwa dia tidak akan bisa mengajarkan akidah yang benar, kemudian bagaimana agama yang benarnya dan sebagainya, jalannya yang lurus. Maka karena itu harusnya kan disyukuri ketika orang tua misalnya tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anaknya, maka hendaknya dia serahkan kepada orang yang ia memiliki akidah yang benar, memiliki jalan yang benar untuk dididik anaknya, karena itu merupakan tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia. Baik, kemudian di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW juga menunjukkan kepada perintah kepada orang tua untuk memperhatikan anaknya. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW katakan, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sidid wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sidid wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, sedangkan mereka ketika mereka berumur 7 tahun. Artinya umur 7 tahun, selesai 7 tahun masuk umur 8 tahun. Itu yang dimaksud dengannya. Jadi perintah mereka untuk sholat. Wadribuhum, dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti anak-anak itu. Ketika mereka berumur 10 tahun. Sehingga dengan jelas, sehingga ketika dia sampai kepada umur balik, mereka sudah terbiasa dengan menjalankan perintah. Mereka terbiasa dengannya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi. Itu sebagian, saya sebutkan tidak semua. Itu sebagian dari para nabi, mereka sangat perhatian terhadap anak-anak mereka. Begitu pula juga dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang soleh. Ini dalam surah Ali Imran, dalam surah Imran. Ini istri dari Ali Imran. Idz qalat imratu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tak kala istrinya Imran, dia berkata Rabbi inni nazartu laka. Istrinya Imran mengatakan, saya bernazar kepadamu. Bernazar kepadamu ya Allah, fi batni, apa yang ada dalam perutku. Berarti beliau dalam keadaan hamil pada waktu itu. Istrinya Imran, saya bernazar kepadamu
apa yang ada dalam perutku itu muharraran, agar supaya mereka itu mengabdi kepadamu. Mengabdi kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Ini doanya dia, doa kebaikan. Dalam perut ibu ini juga pelajaran bagi kita. Walaupun dalam keadaan hamil, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya janin yang ada dalam perutnya dijadikan sebagai anak yang soleh. Atau dijadikan sebagai anak yang soleha kalau itu perempuan. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Falamma wada'at, tak kala dia sudah melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini istrinya Imran dia katakan bahwa tak kala dia melahirkan, dia berkata, wahai Rabbku, saya melahirkan anak perempuan. Seakan-akan dia katakan, dia protes, kenapa saya melahirkan anak perempuan? Kenapa bukan laki-laki? Kenapa bukan laki-laki? Karena anggapan dia bahwa kalau anak laki-laki itu lebih kuat untuk beribadah kepadamu, untuk mengabdi kepadamu itu lebih kuat. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lahirkan. Allah sudah tahu. Kemudian walaysa dzakaru kal unsa. Kemudian Allah katakan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, beda memang. Kekuatan yang dimiliki juga beda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga agamanya laki-laki perempuan juga beda. Maksudnya beda, lebih ini walaupun sebagian, tidak semua, tapi secara umum bahwa laki-laki itu mereka lebih kuat agamanya dibandingkan dengan perempuan. Kekuatannya juga berbeda laki-laki dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam, dan saya namakan anak itu dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian ibunya mengatakan bahwa saya meminta perlindungan kepadamu dan keturunannya dari syaitan, agar supaya tidak diganggu, tidak digoda. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima doanya. Doa dari ibu Maryam. Wa ambataha, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan dia tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, kemudian Zakaria pun memeliharanya. Kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihraba, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat untuk beribadahnya, Maryam pada waktu wajada indaha rizqan, dia akan dapati di sisinya adalah rezeki. Maka Nabi Zakaria mengatakan, qala ya Maryam anna laki hadza, dari mana datangnya ini? Maka dia mengatakan, qalat huwa min indillahi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Sesungguhnya ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Kepada orang yang dia kehendaki. Ini istri Maryam alaihissalam, dan sebagaimana yang kita pahami, ketahui tentunya bahwa Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Itu karena orang tuanya juga, ibu dari Maryam memang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lahirnya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta. Menunjukkan juga kepada kita bahwa doanya orang tua itu dikabulkan oleh tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kita doakan kebaikan untuk anak-anak kita semuanya. Baik. Baik, kemudian yang terakhir mungkin adalah yaitu kisahnya dari Luqman. Ini wasiat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa idh qalat Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim. Tak kala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihati anaknya, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya bunayya innaka in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu yang mithqala habatin min khardalin, benda yang kecil, sesuatu yang kecil, fatakun fi sakhratin, yang berada di sakhra, di padang
yang luas, atau fis samawati, atau di langit, atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkannya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Latif, Maha lembut. Artinya apapun itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apapun yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah melihatnya, Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Kebaikan atau kejelekan apapun yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Kebaikan sekecil apapun itu, maka hendaknya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Allah akan memberikan balasan kepadanya. Kemudian ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya wahai anakku, aqimis shalah. Dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi, kemudian perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari perkara yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabaka, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa engkau, inda dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu dari perkara yang azam, dari perkara yang membutuhkan kesabaran di situ, tekad yang kuat. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan. Wala tusair khaddaka lin-nas. Jangan kau palingkan. Jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Artinya kalau engkau berbicara kepada manusia, perhatikan manusia. Jangan orang lain berbicara di depannya dia palingkan mukanya seperti ini misalnya. Diperhatikan apa yang diucapkan oleh orang lain kepada kita. Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang yang menyombongkan dirinya. Menyombongkan dirinya. Waqsud fi masyika waqdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan berjalanlah dengan cara yang normal. Kemudian rendahkanlah suaramu. Kenapa? Karena suara yang paling jeleknya adalah suaranya keledai. Adalah suara keledai. Baik. Ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwa disyariatkan yang memberikan, orang tua itu memberikan wasiat kepada anaknya. Apa yang memberikan manfaat bagi dirinya, dunia maupun akhiratnya. Ini berdasarkan dari wasiat Luqmanul Hakim. Jadi syariatkan bagi orang tua memberikan nasihat kepada anaknya apa yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kemudian yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil darinya bahwa hendaknya yang paling pertama yang diajarkan kepada anak-anak adalah perkara tauhidnya. Paling tidak perkara yang ringan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah yang berhak disembah, Allah itu berada di langit dan sebagainya. Itu hal-hal yang ringan yang diajarkan kepada anak-anak. Kemudian diajarkan kepada anak-anak agar diperingatkan anak-anak agar supaya mereka juga menjauhi kesyirikan. Diajarkan kepada bahwa ini adalah perkara kesyirikan yang bisa menghapuskan amalan manusia. Kemudian yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua. Jadi anak itu hendaknya dia bersyukur kepada kedua orang tuanya yang telah mendidiknya dia, kemudian telah menjamin kehidupannya, dicarikan rezeki dan sebagainya untuk dirinya. Untuk dirinya. Kemudian juga yang berikutnya bahwa tidak ada kewajiban taat kepada orang tua selama itu adalah perintah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak pun tidak wajib taat kepada orang tuanya ketika dia memerintah kepada perbuatan maksiat, dosa. Apalagi berbuat kesyirikan. Kemudian pelajaran yang bisa diambil darinya juga tentang wajibnya mengikuti jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin. Wajibnya mengikuti jalannya kaum mukminin, termasuk di dalamnya dalam ayat yang lain disebutkan bahwa wajib mengikuti jalannya kaum mukminin. Al-mukminin yang dimaksud dengannya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang suka membuat perkara baru dalam agama. Perkara dalam agama. Kemudian pelajaran berikutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sir atau dalam keadaan dia terang-terangan. Apakah dia dalam keadaan sendirian maupun dia terang-terangan. Terang-terangan dan tidak menganggap enteng ringan kebaikan itu. Tidak menganggap enteng kebaikan itu sekecil apapun itu. Dan juga tidak menganggap ringan perkara kejelekan.
walaupun itu sedikit. Kenapa? Karena sesuatu yang sedikit itu akan bisa menjadi besar ketika dilakukan selalu terus-menerus. Akan bisa menjadi besar nantinya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah wajibnya untuk mendirikan sholat dengan rukun-rukunnya, kewajibannya, dan juga tumakninah padanya. Kemudian berikutnya juga adalah ini perlu penjabaran nanti tersendiri, nanti akan dibahas nanti juga. Kemudian juga wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Di atas ilmu tentunya. Di atas ilmu harusnya dipelajari, diketahui sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini adalah perkara yang ma'ruf dan ini perkara yang munkar. Ini juga menunjukkan pentingnya wajibnya seseorang untuk mengetahui atau belajar. Kemudian berikutnya bahwa harusnya seseorang itu bersabar apa yang menimpa dirinya berupa sesuatu yang tidak disenangi, apakah itu menyakitkan dan yang lainnya, dia bersabar di atasnya. Begitu pula sebenarnya ketika ditimpa dia mendapatkan kenikmatan juga, hendaknya dia bersabar di atasnya. Karena banyak orang yang ketika dia ditimpa sesuatu yang menyakitkan, penyakit dan sebagainya, dia bisa bersabar. Tapi ketika ditimpa kesenangan, dia tidak bersabar darinya. Justru dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir bahwa tidak dibolehkannya, diharamkannya untuk takabur, menyombongkan diri. Karena segala apa yang dimiliki oleh manusia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita banggakan. Karena apa yang kita miliki seluruhnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu ya untuk hari ini.